Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya insya Allah akan masuki Raudhah lewat jalur nusuk. Kalau kemarin saya masuk lewat jalur rombongan ya. Rombongan sekarang pribadi-pribadi dengan menggunakan aplikasi nusuk. Alhamdulillah. Jadi cara lewatnya itu ketika yang pribadi lewat paling ujung sana, nanti dicek scan barcode yang sudah kita daftarkan berapa hari berikutnya atau sebelumnya, baru kita dicek aplikasi nusuk kita. Kalau sudah di scan barcode-nya oke, dengan jam yang sudah direncanakan, insya Allah kita bisa masuk ke Raudhah. Kita sekarang antri dulu, insya Allah kita masuk lewat Babu Bilal. Kalau yang kemarin ya lewat Babu Makkah. Setelah kita akan masuk melalui Babu Bilal. Baik, saya akan masukkan ini dulu, sandal saya dulu sebelum masuk ke Masjid Nabawi. Alhamdulillah, mari kita sekarang menuju Babu Bilal. Kita lihat Babu Bilal untuk antri berziarah. Oh, atau langsung ini. Ternyata alhamdulillah dikasih langsung masuk menuju Raudhah lewat Babun Nisa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk Raudhah lewat Babun Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma, ini adalah penampakan dari Maqbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini saya akan sholat dulu untuk masuk di Raudhah. Alhamdulillah, saat ini saya hampir sampai di Raudhah. Saya mungkin akan berikan informasi kepada saudara sekalian, Raudhah itu bagian yang mana. Raudhah itu adalah ma baina baiti, yakni rumahnya Rasulullah, wa mimbari, dan juga mimbar Rasulullah. Itu adalah Raudhah, Raudhatun min riyadil jannah. Jadi kawasan Raudhah itu adalah ma baina baiti, yang berwarna hijau itu, dan mimbari, mimbarnya Rasulullah ada di sebelah sana. Nah, itu mimbarnya Rasulullah di sebelah sana, itu yang kelihatan sedikit tangga untuk menuju ke sana adalah Raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Ini adalah tempat yang paling diincar oleh para peziarah di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau peziarah di Madinah Al-Munawwarah, karena taman inilah yang insya Allah, atau tempat di depan saya ini, yakni ma baina baiti, baiti Rasulullah dan juga mimbarnya Rasulullah, itu adalah yang nanti akan diangkat di surga. Atau ada penafsiran yang lain, yakni ketenangannya sama ketika orang itu tenang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya akan memberikan gambaran sedikit tentang Raudhah. Jadi kita lihat di ujung sana, itu ada mimbar, tapi itu bukan termasuk mimbar Raudhah ya. Itu bukan termasuk ya. Itu yang paling atas ini adalah muadzin, tempat adzan dan tempat murabi ya, dari Masjid Nabawi. Di depan sana itu adalah mimbar, tapi namanya mimbar Hanafi, mimbar Hanafi. Jadi bukan itu mimbar Hanafi, itu yang mungkin saya tunjukkan di sana, itu mimbar Hanafi yang sudah tidak digunakan untuk, bukan mimbar ya, maaf, mihrab Hanafi. Di sana itu namanya mihrab Hanafi. Mihrab Hanafi itu tidak termasuk Raudhah. Jadi Raudhah yang dibatasi pagar putih itu ya, yang dibatasi pagar putih itu. Jadi itu adalah mihrab Hanafi, tidak digunakan. Di depan mihrab Hanafi itu nanti ada mihrab lama, mihrab Utsmani. Sedangkan di sampingnya mihrab Hanafi itu yang kecil sekali itu ya, tangga, itu adalah mimbarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah mihrab Maliki. Mihrab Maliki itulah yang saat ini digunakan sebagai imam di Masjid Nabawi ini, itu mihrab Maliki. Apalagi yang dapat kita lihat, di balik mihrab Maliki itu ada satu tiang, ada dua tiang itu ya, kita lihat ya. Itu di atas ada dua tiang, satu dua ya. Tiang dalam bahasa Arabnya namanya ustuniyah ya, ustuniyah. Mihrab ustuniyah, di situ ada namanya ustuniyah Haninah. Ustuniyah Haninah itu adalah
ada dua tiang ya. Yang lain satu tiang, tapi di Ustuniyah atau di mihrab atau di tiang itu ada dua tiang. Yang satu sebagai pelambang pertanda, dulu itu di situ adalah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar untuk memberikan khutbah, untuk memberikan mau'izah maupun memberikan tausiah bahasa kita ya. Di situ ada dulu pelepah kurma atau pohon kurma, bekas pohon kurma yang digunakan sandaran Rasulullah untuk berdakwah dan bermau'izah. Kemudian setelah kaum Ansor membangun mimbar yang tempatnya di situ itu ya, mimbar yang tempatnya di situ. Kalau saat ini mimbar itu adalah mimbar dari Utsmani ya, mimbar di kaum Ansor mendirikan atau membangun mimbar di situ. Rasulullah berganti untuk memberikan mau'izahnya itu di tempat tersebut, di tempat mimbar yang baru, Terus sedangkan batang pohon yang dulunya dijadikan sandaran Rasulullah itu ditinggalkan. Sampai akhirnya suatu saat batang tersebut ketika Rasulullah dan para sahabat sedang ada di Masjid Nabawi atau di Raudhah ini, tiba-tiba terdengar suara menjerit ya, suara menangis seperti seekor onta yang kehilangan anaknya. Semuanya menjerit sampai akhirnya Rasulullah mengatakan bahwa jeritan yang kalian dengar itu adalah jeritan batang pohon kurma yang dulu dijadikan sandaranku untuk memberikan mau'izah. Jadi di situ ya, batang pohon kurma itu di situ menjerit. Tekaplah batang pohon tersebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya jeritan itu hilang. Kemudian setelah jeritan itu hilang, dikuburkan batang pohon kurma itu yang biasa jadi sandaran Rasulullah. Oleh karenanya batang pohon kurma tersebut atau tempat itu dikatakan Ustuniyah Haninah atau tiang yang menangis, atau ada sebutan Ustuniyah Mukhallaqah ya, atau mukhallaq ya, Ustuniyah Mukhallaq atau tiang yang diminyai, karena di situ diberikan minyak sebagai satu pertanda pelambang bahwa benda mati saja itu sangat merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia menjerit, bahkan tidak hanya Rasulullah yang mendengar, semua sahabat ketika itu mendengar jeritan dari batang pohon kurma yang biasa dijadikan sandaran Rasulullah untuk memberikan mau'izah. Itu Ustuniyah Haninah. Kemudian kita bergeser ya, di tiang ini, di tiang yang saya tunjukkan itu ya, bukan di tiang yang lampu itu tidak, tapi di depannya ini ya, tiang ini. Nah, tiang ini ya, yang ini itu ada tulisannya sebenarnya di balik lampu itu, tapi nggak jelas ya karena tertutup lampu. Itu namanya Ustuwanah Aisyah ya, atau tiang Aisyah. Yang Aisyah itu tempat yang sering digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa, sehingga ketika kita di Raudhah sebisa mungkin kita mencapai tiang itu, karena di tiang itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering sholat malam dan sering berdoa dan lain sebagainya. Ini dirahasiakan awalnya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah itu kan berada di rumahnya Rasul, ini ya rumahnya Rasul. Terus beliau sering melihat Rasulullah itu berdoa dan sholat beribadah itu di Ustuniyah ini, di tiang ini. Bahkan beliau atau Sayyidatina Aisyah itu menyembunyikan itu sampai akhirnya terbongkarnya ketika keponakan beliau ini Abdullah bin Zubair itu diberitahu oleh Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu sering berdoa dan beribadah itu di tiang tersebut, Ustuniyah Aisyah atau Ustuniyah tersebut. Sehingga Abdullah bin Zubair itu kalau di Raudhah atau di Masjid Nabawi itu pasti dia mencari beribadah di gerak tiang tersebut, di Ustuniyah tersebut. Lantas di sampingnya itu, di samping Ustuniyah Aisyah, Ustuniyah yang saya tunjukkan ini ya, namanya Ustuniyah Abu Lu'lu'ah, Ustuniyah Taubah atau Ustuniyah Abu Lu'lu'ah. Situ adalah tiang yang dulu Abu Lu'lu'ah itu mengikatkan dirinya di tiang tersebut untuk memohon taubat pada Allah Subhanahu wa taala, karena dia secara tidak langsung itu membocorkan rahasia kepada kaum Yahudi, tentang apa yang hukuman apa ketika Bani Quraidah itu bocorkan di Ustuniyah
Abu Lulu'ah. Ini kita sudah keluar. Ya, assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Isfa' lana wa ahlina wa dhurriyyatina wa walidina rahmatullahi wa barakatuh. Fa inni atawassalu bika ila Allah ta'ala ayyaqdi hajati. Ya Allah, Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fis sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma rizqna muharram fi kulli sanatin ba'da sanah karratin ba'da marrat karratin ba'da marrat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rasulullah, yalla yalla. Ustuana Abu Lu'lu'ah ya, Ustuana Taubah. Akhirnya beliau diberikan Subhanahu wa ta'ala taubat. Lantas di sana ada Ustuana As-Sarirah atau tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk beristirahat. Ini adalah Ustuana Aisyah. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa dhanbana dhanban maghfura. Sa'yana sa'yan mashkura tijaratana tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma rzuqna ziyarat baitikal muharram fi kulli sanatin ba'da sanah karratin ba'da marrat bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya tidak mimbar Malik. Mimbar Malik. Sallallahu alaihi wasallam. Terus. Mimbar. Kita keluar dari Raudhah. Dari Raudhah dan kita insyaallah terlihat dari belakang ini adalah mihrab Maliki, mihrab Maliki dan ini yang saya ceritakan tadi adalah Ustuana Hanina. Ustuana Hanina di sini kita lihat Ustuana Hanina. Kita lihat tadi Ustuana Aisyah. Itu adalah Ustuana Ali dan itu adalah Ustuana Ufud. Tadi depan kita Ustuana Abu Lu'lu'ah atau Ustuana At-Taubah. Ini adalah Hijratul Rasul atau kamar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terus keluar untuk menuju pintu Baqi ya, Babul Baqi. Kita lihat makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq dan juga Amirul Mukminin Khalifatul Rasulullah Umar bin Khattab. Mari kita ucapkan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله اشفع لنا يا الله اشفع لنا وأهلنا وذرياتنا ووالدينا رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين أبي بكر الصديق. السلام عليك يا وزيري عمر بن الخطاب.